Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Saya Nianda Darjan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan kami. Pada analisis laporan keuangan ini kami menggunakan teknik analisis komparatif. Teknik analisis komparatif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk melakukan analisis dengan cara membandingkan antara elemen laporan keuangan yang sama untuk dua periode atau lebih yang berurutan. Pada penelitian ini, variabelnya masih mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu dalam waktu yang berbeda. Menurut Nazir, penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. Adapun tujuan dari analisis komparatif ini, yang pertama, untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk membantu generalisasi tentang perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Yang ketiga, untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Manfaat dari analisis komparatif ini untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Yang artinya, data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. Ex-post faktor merupakan suatu penelitian empiris yang sistematis di mana penelitian tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena perwujudan variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vera. Baik, saya akan melanjutkan materi dari materi yang pertama. Di sini yang akan saya jelaskan pertama, syarat penggunaan penelitian komparatif. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan penelitian komparatif. Yang ketiga, prosedur penelitian komparatif. Dan yang terakhir adalah desain penelitian komparatif. Pertama, mengenai syarat penggunaan penelitian komparatif. Penelitian komparatif dapat digunakan jika yang pertama, metode eksperimen yang dianggap lebih kuat tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua, penelitian tidak mungkin memilih, mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor yang penting untuk mempelajari hubungan sebab akibat secara langsung. Yang ketiga, pengontrolan terhadap seluruh variabel kecuali variabel bebas sangat tidak realistis dan terlalu dibuat-buat, serta mencegah interaksi secara normal dengan variabel-variabel lain yang berpengaruh. Yang keempat, pengontrolan di laboratorium untuk beberapa tujuan penelitian dianggap tidak praktis, mahal, atau secara etika dipertanyakan. Yang berikut, kelebihan dan kelemahan penelitian komparatif. Kelebihan penelitian kausal komparatif sebagai berikut. Pertama, metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak dalam banyak hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua, penelitian komparatif akan menghasilkan informasi yang bermanfaat mengenai hakikat fenomena. Yang ketiga, memperbaiki teknik, metode statistik, dan desain dengan mengontrol fitur-fitur secara parsial dalam beberapa tahun belakangan. B. Kelemahan penelitian kausal komparatif adalah yang pertama, kesulitan dalam menentukan faktor penyebab yang relevan yang secara aktual termasuk di antara banyak faktor lain di bawah penelitian. Yang kedua, kesulitan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu hasil tapi merupakan kombinasi yang interaksi. Yang ketiga, adanya kesukaran untuk memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang sedang diselidiki. Yang ketiga, suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda, tetapi dapat pula disebabkan oleh suatu sebab pada kejadian tertentu atau pada kejadian lain. Yang berikut, prosedur penelitian komparatif. Pada penelitian komparatif memiliki prosedur yang tidak jauh berbeda dengan penelitian lainnya.
Prosedur yang harus dilakukan yang pertama, penentuan masalah penelitian. Pada tahap perumusan masalah penelitian atau pernyataan penelitian, peneliti berspekulasi dengan apa yang menjadi penyebab fenomena yang didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya, teori atau pengamatan langsung. Yang kedua, penentuan kelompok yang mempunyai karakteristik yang akan diteliti. Peneliti harus menentukan kelompok yang seperti apa yang akan diteliti sesuai dengan isu atau masalah yang diangkat. Yang ketiga, pemilihan kelompok pembanding. Setelah memperoleh kelompok yang akan diteliti, langkah berikutnya memilih kelompok pembanding dengan mempertimbangkan karakter yang membedakan dengan kelompok penelitian. Kelompok ini harus dideskripsikan secara jelas dan diidentifikasikan secara operasional untuk masing-masing kelompok yang mewakili populasi berbeda. Tidak lupa untuk mengontrol variabel ekstra guna membantu menjamin kesamaan kedua kelompok. Yang keempat, pengumpulan data. Dalam tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang harus memenuhi syarat validasi dan reliabilitas. Yang kelima, analisis data. Pada tahap terakhir yaitu analisis data dimulai dengan analisis statistik deskriptif, yaitu menghitung rata-rata dan simpangan baku. Kemudian dilakukan analisis yang mendalam dengan statistik inferensial. Teknik yang dapat digunakan sebagai analisis data dalam penelitian komparatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila datanya merupakan nominal, maka digunakan teknik statistik binomial dan C kuadrat satu sampel. Yang kedua, apabila datanya berbentuk ordinal, maka digunakan teknik statistik run test. Yang ketiga, apabila adanya pembentuk interval atau rasio, maka digunakan tes satu sampel. Yang terakhir, desain penelitian komparatif. Desain dasar penelitian komparatif adalah sangat sederhana dan walaupun variabel bebas tidak dimanipulasi, ada prosedur kontrol yang dapat diterapkan. Studi komparatif juga melibatkan variabel teknik statistik yang luas. Desain dasar komparatif melibatkan pemilihan dua kelompok yang berbeda pada beberapa variabel bebas, lalu membandingkan pada beberapa variabel terikat. Oke, baik. Saya akan melanjutkan contoh dari teknik analisis laporan keuangan. Kita lihat yang pertama, aset lancar di kas dan bank. Pada tahun 2017 kita lihat sendiri bahwa kas perusahaan sebesar 2.053.503.100 rupiah. Kemudian pada tahun 2018 terjadi peningkatan yaitu sebesar 10.34.251.251 rupiah. Yang kita lihat di sini adalah berapa perubahannya dari tahun 2017 menuju ke tahun 2018. Nah, sekarang kita akan hitung caranya kas di tahun 2018 dikurangi kas di tahun 2017 sebesar 7.955.198.250.000 rupiah. Oke, untuk melihat perubahan relatifnya atau perubahan secara persennya, caranya kita menggunakan rumus perubahan absolut yang 7 miliar ini per kas 2017 dikali dengan 100%. Saya ulangi. Berapa perubahan absolutnya dibagi dengan kas 2017 tahun 2017 dikali dengan 100%. Jadi jumlahnya sebesar 382,63%.
Oke, kemudian kita masuk pada yang kedua, piutang usaha. Perubahan absolutnya sebesar 3.295.295.000. Kemudian perubahan secara relatifnya sebesar 46,02%. Jadi cara perhitungan di perubahan absolut maupun perubahan relatifnya kurang lebih sama. Jadi saya ulangi lagi tadi, di perubahan absolutnya ini cara hitungnya kita kurangi kas di tahun 2018 kurang kas tahun 2017. Jadi kita dapat perubahannya dari tahun ke tahun 2017 ke 2018. Itu di perubahan absolut. Kemudian kita masuk kepada perubahan relatif. Caranya kita ambil angka di perubahan absolut, ambil kasnya itu dibagi dengan kas di 2017, angka di tahun 2017, kemudian dikali dengan 100%, maka dapat perubahan relatifnya. Itu setiap setiap pos-pos atau rekening itu kurang lebih cara perhitungannya sama. Oke, sekarang saya akan lanjutkan perhitungan dulu di perubahan absolut dan perubahan relatif. Jadi saya skip tahan dulu untuk melanjutkan perhitungan. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu teknik Index Number Trend Series Analysis atau analisis trend. Jadi analisis trend ini kita melihat tren dari tahun ke tahun. Ya. Nanti di sini saya akan cantumkan cara kerjanya. Kemudian sekarang kita coba lihat. Yang pertama di kas dan bank. Ini tetap menggunakan perusahaan yang sama ya. Jadi saya tetap menggunakan perusahaan sama, cuman cara perhitungannya beda karena beda teknik analisis. Yang pertama kas dan bank. Pada tahun 2017 kasnya itu sebesar 2.079.50301 rupiah. Kemudian pada tahun 2018 kas sebesar 10.034.251.251 rupiah. Kemudian untuk melihat perubahan di tahun 2017, karena kita startnya tahun 2017, maka di tahun 2017 kita perubahannya kasih 100% karena dia startnya tahun 2017. Kemudian kita lihat perubahan di tahun 2018-nya. Nah, caranya adalah untuk melihat perubahan tahun 2018 adalah kita ambil angka di tahun 2018, kemudian dibagi dengan angka di tahun 2017, kemudian dikali dengan 100%. Kenapa dikali dengan 100%? Karena yang mau dicari adalah persentasenya, perubahan persentasenya. Jadi hasilnya pada kas dan bank yaitu 482,6%. Itu perubahan. Jadi pada kas dan bank di laporan posisi keuangan, laporan laba rugi maksudnya. Mohon maaf saya tulis di sini. Ini sebenarnya laporan laba rugi. Jadi saya ulangi, kas dan bank pada laporan laba rugi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 menuju tahun 2018, yaitu dari 100% naik menjadi 482,60%. Oke, kita lanjut yang kedua. Tetap di tahun 2017 itu 100%, kita kasih 100% karena kita startnya tahun 2017. Kita lihat perubahan di tahun 2018-nya. Apakah ada perubahan atau mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018. Nah, setelah kita kali menggunakan rumus yang tadi, yaitu angka di tahun 2018, piutang usaha di tahun 2018
dibagi dengan piutang usaha di tahun 2017 kali 100%, sehingga hasilnya menjadi 146,2%. Jadi dia juga mengalami penaikan di tahun 2018 piutang usaha. Kemudian yang ketiga, kita lihat piutang lain-lain. Apakah ada perubahan atau penurunan? Kita lihat. Di sini tetap 100%. Jadi setelah dihitung ternyata dia mengalami peningkatan, yaitu 163,11%. Kemudian yang berikut, uang muka pajak. Uang muka pajaknya dia tetap 100% karena di tahun 2017 itu uang muka pajak tidak ada. Lalu kemudian pada tahun 2018 meningkat signifikan di 100%. Jadi kita taruh di sini 100%. Kemudian yang berikut di persediaan. Dari 164 juta menjadi 142 juta. Di sini kita bisa lihat bahwa ada penurunan persediaan pada laporan laba rugi di perusahaan ini. Setelah dihitung, ternyata penurunannya perusahaan mengalami penurunan persediaan sebesar 86,32%. Jadi untuk seterusnya, kurang lebih cara perhitungannya sama, yaitu aset tidak lancar, jumlah, liabilitas, ekuitas, sampai pada laporan laba rugi, yaitu kurang lebih perhitungannya sama. Nanti saya akan buat kesimpulannya setelah semua perhitungan selesai. Kesimpulan dari teknik yang pertama yaitu teknik year-to-year analysis. Dilihat dari perubahan absolut dan penyebabnya atau perubahan relatifnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu misalnya di sisi neraca atau laporan posisi keuangan pada tahun 2018 aset perusahaan mengalami peningkatan sebesar 157,5%. Itu untuk asetnya. Kita dapat lihat dari total aset yang ada di sini. Jadi pada tahun 2018 itu aset perusahaan mengalami peningkatan sebesar 157,50%. Kemudian kenaikan itu disebabkan oleh adanya kenaikan baik pada aset lancar maupun aset tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan pada tahun 2018 itu melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan aset, untuk mendukung proses penjualan perusahaan. Kemudian dari sisi laba ruginya pada tahun 2017 pendapatan dan laba rugi perusahaan juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar masing-masing 11,72, pendapatannya 11,72%, kemudian laba ruginya 24,5%. Ya ini. Jadi dia mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Oke, kita lanjut kesimpulan pada teknik yang kedua, yaitu teknik index number trend analysis atau analisis trend. Jadi dilihat dari laporan neraca atau laporan posisi keuangannya, aset itu juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Yaitu pada tahun 2017 100% meningkat menjadi 248,30%. Jadi selain aset yang meningkat, juga
liabilitas dan ekuitasnya. Dapat lihat bahwa jumlah liabilitas dan ekuitas itu mengalami peningkatan, yaitu dari 100% menjadi 248,22%. Hal ini kemudian yang mengindikasikan bahwa keputusan manajemen perusahaan itu sangat tepat untuk melakukan perluasan usaha sehingga perusahaan mengalami laba. Jadi kurang lebih seperti itu yang kami dapat jelaskan pada kesempatan ini. Kurang lebih seperti itu teknik yang kami paham, teknik komparatif, yaitu year-to-year dan analisis tren. Sekian dan terima kasih.